Bujang Kurap dan legenda Danau Rayo. Danau Rayo merupakan salah satu wisata di Provinsi Sumatera Selatan yang berada di kawasan hutan lindung, Kabupaten Musirawas, tepatnya di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Rupit. Danau Rayo memiliki luas 100 hektar dengan panorama yang indah dan air yang jernih. Di danau ini banyak ditemukan ikan jenis koi kuning, ikan arwana, dan ikan buntal. Namun siapa yang menyangka di balik kejernihan airnya, danau ini memiliki legenda yang masyhur bernama Bujang Kurap. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda tampan dan sakti mandraguna. Salah satu kesaktiannya, ia bisa berubah wajah dari pemuda tampan menjadi pemuda buruk rupa. Kesaktiannya ini ia lakukan untuk mengetahui sikap seseorang yang hanya menilai orang lain dari fisiknya, bukan dari kebaikan hatinya. Suatu hari, pemuda tampan yang berubah rupa menjadi bujang kurap karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kurap, mengembara dan singgah di sebuah desa bernama Desa Pagaremayu yang kini berubah nama menjadi Desa Karangpanggung. Saat itu Desa Pagaremayu tengah digelar pesta rakyat. Pesta itu dihelat secara besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Semua rakyat di Desa Pagaremayu bersukacita mengikuti dan menikmati hidangan pesta. Di tengah keramaian pesta, Bujang Kurap ikut mendatanginya. Namun semua orang merasa jijik melihatnya. Bujang Kurap dihardik dan diusir oleh warga yang melihatnya. Hai anak muda berkurap, untuk apa kau datang kemari? Kau tidak pantas datang ke pesta meriah ini, membuat bau saja. Kau dengar itu, Bujang Kurap? Pergi dari sini. Kami jijik melihat badanmu yang penuh kurap dan busuk itu. Menjijikkan. Mereka tidak tahu bahwa pemuda tersebut adalah pemuda sakti. Dengan bersedih hati, Bujang Kurap itu pun meninggalkan pesta. Ia berjalan menyusuri jalan desa hingga tiba di sebuah dusun. Di dusun itu ia mendapati seorang nenek tua bernama Nenek Bengkuang yang sedang duduk di depan rumahnya. Nek, mengapa nenek tidak datang ke pesta? Di sana semua warga hadir dan berpesta. Nenek sudah tua, tidak kuat berjalan jauh ke sana, Nak. Oh, baiklah Nek. Oh iya Nek, aku lapar sekali. Apakah nenek punya makanan? Maafkan nenek, Nak. Nenek tidak punya makanan apa-apa. Pemuda itu pun segera mengeluarkan kesaktiannya. Ajaib, hanya dengan memejamkan mata, aneka makanan lezat tersaji di tikar. Tak perlu khawatir Nek, jika nenek mau, di tikar samping nenek sudah ada makanan. Nenek Bengkuang kaget melihat banyak makanan enak tersaji di tikar. Mari Nek, kita makan sama-sama. Sang nenek yang sudah merasa lapar karena tidak punya makanan, akhirnya ikut makan bersama Bujang Kurap. Selesai makan, Bujang Kurap meminjam sebuah pisau untuk membuat rakit. Ketika selesai membuat rakit, Bujang Kurap memberi pesan pada sang nenek. Nek, apabila terjadi sesuatu, nenek naiklah di atas rakit ini. Rakit ini aku ikat di tiang rumah nenek. Mendengar pesan pemuda Bujang Kurap, nenek semakin yakin bahwa dia bukan pemuda sembarangan. Setelah berpamitan, Bujang Kurap kembali menuju tempat pesta. Sesampainya di tempat pesta, Bujang Kurap kembali dicemooh oleh warga desa. Mereka melempari, meludahi, menendang, dan menghardik Bujang Kurap agar pergi dari tempat pesta. Mendapat penghinaan tersebut, Bujang Kurap akhirnya naik darah. Ia menantang warga desa. Ditancapkannya 7 helai lidi ke tanah di dekat kakinya. Hai orang-orang sombong, jika kalian berhasil mencabut lidi yang kutancapkan ini, maka kalian boleh mengusirku dari tempat ini. Semua orang pun tertawa mengejek mendengar tantangan dari Bujang Kurap.
Aih, banyak cakap kau bujang busuk. Hanya mencabut lidi, ini kan permainan anak kecil. Setelah mengejek, dia pun berjalan dan mencabut lidi di dekat bujang kurap. Akan tetapi dengan susah payah, ternyata dia tidak berhasil mencabutnya. Biar aku saja. Lidi macam ini saja tidak bisa mencabutnya. Ya. Warga berikutnya pun tidak berhasil mencabut lidi tersebut. Berulang kali mereka mencoba, namun anehnya tak satu pun yang berhasil. Semuanya kewalahan dan akhirnya menyerah. Mencabut lidi saja kalian tidak mampu, tapi sifat sombong kalian setinggi langit. Dengan mengucap mantra, bujang kurap pun mencabut lidi tersebut dan hap, hanya sekali cabut, lidi yang tertancap bisa lepas. Namun saat 7 lidi tersebut dicabut, air deras muncul dari permukaan tanah. Bertambah deras hingga mulai membanjiri tempat pesta. Warga pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Tolong! Akan tetapi air semakin deras dan deras. Dalam waktu sebentar saja, banjir deras telah menenggelamkan rumah dan harta benda mereka. Hanya sang nenek yang selamat karena menaiki rakit buatan bujang kurap. Sementara bujang kurap sendiri telah pergi entah kemana. Luapan air yang menjadi genangan luas kini dinamai Danau Rayo atau Danau Besar. Sedangkan desa yang semula bernama Desa Pagarmayu kini berganti nama Karangpanggung atau Panggung yang Karam. Kini keindahan Danau Rayo menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Legenda ini mengajak kita agar selalu menghargai dan menghormati orang lain, tidak berlaku sombong, serta tidak menilai orang dari bentuk fisiknya, melainkan dari kebaikan hatinya.